ada yang mau gue tanya sama manajer gue nih. Tapi Bunda jawab jujur ya. Apa bedanya Roy sama Vicky Alman? Apa bedanya? Sama deh. Sama. Sama-sama ganteng maksudnya. Sama ganteng. Langsung mengambil. Semuanya digandrungi cewek-cewek. Waduh. Mama, Mak. Ini gua Vicky Alman sebagai Roy Ikatan Cinta. OTW ke lokasi syuting. Tapi sebelum ke lokasi syuting, gua mau ngopi-ngopi dulu. Mau sarapan dulu. Sarapan bukan aja berapa? Yang pasti isi perut dulu supaya syutingnya tetap semangat, jadi cerdas, perut nggak kosong, pikiran berisi. Tapi kalau biasanya di mobil ya barang-barang apa aja sih yang dibawanya mas? Oh jadi kalau pemirsa mau lihat apa aja yang ada di dalam mobilnya Vicky Alman, ayo kita cek lah. Agak-agak ini ya, agak-agak grogi sebenarnya bukan nih. Ini yang terpenting kalau gua di jalan itu harus ada ini, jumper. Jumper ini fungsinya kalau mobil kita mogok, biasanya kan aki suka tekor tuh. Jadi di jumper supaya nggak beli aki lagi. Kalau di jumper kan dia ngisi. Jadi ini penting banget jumper ini. Ini sebenarnya tiap mobil harus ada jumper. Dan kabelnya yang penting kabelnya harus yang bagus. Supaya ngisi aki juga cepat. Terus di situ juga ada Jumper. Terus ada juga ini kompresor. Kalau di jalan nanti bannya bocor atau tes, ada kompresor sama tambelan itu. Tambelannya juga ada nih. Iya lengkap ya. Nah, kompresor juga ada. Ini penting banget. Karena kan kita nggak tahu yang namanya pulang syuting, kadang kan tengah malam atau bisa pagi. Jalan kenapa-napa kita udah ready yang namanya jumper sama kompresor itu wajib ada di mobil, sama tambelannya juga harus ada. Terus juga gue selalu bawa ini kemana-mana nih, kamera. Kalau kamera wajib ada. Itu buat nge-vlog sekalian atau gimana sih mas? Ya biasanya gue suka mendokumentasikan momen. Biasanya kalau ada pemandangan yang bagus pasti gue foto-foto di situ. Kalau nggak bisa difotoin ya selfie aja. Iya. Kamera sama lensa juga harus dibawa. Ada makeup, pakai syuting juga di sini. Banyak sepatu. Mungkin yang terakhir mungkin boleh tunjukin mas sepatunya. Oh ini nanti rencananya buat next sih. Oh itu yang biasa dipakai syuting. Pakai Roy sepatu begini. Nah, Ini. terus satunya? Kalau ini sepatu sport. Ini buat santai-santai aja sih. Buat kalau pakai celana pendek atau udah selesai syuting pasti pakainya ganti. Pakai bagiannya santai. Tapi kalau untuk sepatu sendiri emang suka koleksi sepatu atau? Koleksi sepatu enggak juga, cuman apa aja yang enak di kaki sebenarnya kalau gua. Enak di kaki baru model. Tapi kalau model dulu enak di kaki nggak jadi juga beli. Kopi hitam atau kopi susu. Karena kopi itu sumber inspirasi. Nih, cara ngopi ala Vicky Alman. Dia harus diseruput gitu. Biar rasanya berasa gitu ya. jos. Tapi kalau untuk kopi sendiri emang mencegah, maksudnya biar capek juga atau gimana? Sebenarnya kan kopi itu untuk menambah konsentrasi karena dia ada kafeinnya. Beda-beda pembawaan orang sih. Kalau gue lebih cocok ngopi. Ada juga orang yang lebih cocok ngeteh. Cuman kalau di keluarga gue kayaknya banyakan ngopi deh. Kalau nyokap ya ngeteh gitu. Pasti untuk meningkatkan konsentrasi karena dia kan bikin gak ngantuk kopi gitu. Makanya sebelum gue bekerja biasanya ngopi dulu. Biar jos, konsentrasinya naik. Yang harus diingat kalau kita mau ngopi itu perut kita harus diisi dulu. Jangan kosong, kalau kosong nanti asam lambungnya naik. Kita lanjut ngopi dulu. Kita lanjut untuk ngopi dulu. Oke. Ya. Ngopi enak ala Roy. Di indus dulu. Enak gitu ya. Terus Biar gak ada iklan gitu ya. Iya, diseruput. Nah, itu ada manajer gue nih. Manajer gue baru nyampe. Namanya Bunda Marina. Bunda, ini manajer aku.
jauh-jauh dari mana Bun? Cinere ya Bun ya? Macet nggak Bun? Ya, lumayan sih. Bun saya hello Bun. Halo pemirsa. Cakep kan manajer gue cakep kan tuh? Halo pemirsa. Tapi emang selalu nemenin Roy, Aku Marina. selalu nemenin Roy di lokasi atau gimana Bu? Kenapa? Selalu nemenin Roy di lokasi syuting Iya. atau? Nah, Jadi kalau Roy lagi capek suka kadang kan Bun temenin dong di lokasi gitu. Bunda suka nemenin. Yang pasti Bunda nemenin biasanya mau makanan gitu. Cakep nggak manajer gue? Jadi namanya Bunda Marina, ini manajer aku, manajer paling terkece di Jakarta. Bun, hello Bun. ya. Dia malu-malu. Terus udah mau datang wawancara. Iya. Yuk nemenin gue ngopi lagi yuk. Peran sebagai Roy gimana sih? Kan lagi rame dibahas nih. Iya, berperan sebagai Roy itu adalah suatu tantangan ya. Karena Roy itu memiliki karakter yang dia itu dibilang baik dia baik, dibilang dia nakal dia nakal. Baik dan nakal itu harus padu jadi satu. Di samping itu juga Roy sangat mencintai dan menghormati ibunya. Dia nggak mau melukai atau dia nggak mau berbohong untuk ibunya. Itu kan sifat-sifat yang baik ya. Di luar itu juga Roy mungkin karena pengaruh lingkungannya, punya teman-temannya bandel-bandel, akhirnya Roy di luar bandel. Padahal dia punya abang Aldebaran, punya Mama Rosa, orang-orang baik gitu kan. Roy ini baik, cuman apa ya, dia karena banyak temen, pergaulannya juga nggak kekontrol, akhirnya banyak hal-hal yang kayak mungkin kayak ugal-ugalan jalan atau lain sebagainya gitu loh, di luar kontrol orang tua. Cuman pada dasarnya Roy itu orang yang nurut sama orang tuanya. Mas, cara menjalin chemistry dengan Amanda dengan Arya Saloka itu gimana sih? Apa sebelumnya udah acting bareng atau baru ketemu di Ikatan Cinta ini? Membangun chemistry itu gue selalu sebelum take atau sebelum sampai lokasi, gue selalu berdiam diri melupakan Vicky Alma. Gue selalu copotkan itu, Vicky Alma gue copotkan, Roy gue masukin. Akhirnya gue harus sadar diri ketika gue mau take, gue harus menjadi Roy yang orangnya itu A, B, C, D. Ketika melihat Andin itu melihat dengan cinta kan begitu. Ya gue harus jatuh cinta sama dia gimana caranya. Di dalam arti diri ketika gue mau take, gue harus menjadi Roy yang orangnya itu A, B, C, D. Ketika melihat Andin itu melihat dengan cinta kan begitu. Ya gue harus jatuh cinta sama dia gimana caranya. Di dalam adegan ya, gue harus mencintai dia gitu. Gue harus menikmati momen-momen itu. Kata per kata gue harus pahami, bukan cuma membaca skrip, tapi harus memahami juga. Makanya kan ketika skrip sama apa yang kita ucapkan selalu kadang ada bedanya ya. Itu karena tergantung bagaimana orang meresapinya. Kalau orang meresapinya, memahaminya karakternya apa, dia mencintai siapa, itu kadang nggak sesuai dengan skrip, tapi intinya kena di situ dengan cara penyampaian Roy. Kan nggak mungkin Roy bahasanya baku banget kan, karena Roy itu kan bisa dibilang selengean. Cuman karena dia jujur dengan rasanya, dia harus jujur, harus menikmati, akhirnya dia kena ke poin itu. Cukup susah nggak menjadi karakter Roy itu sendiri? Awalnya ada grogi ya, karena kan habis stripping juga tuh judul lain, yang dimana itu kemarin itu komedi banget, sekarang harus main semi antagonis baper kan, dimana dia harus jatuh cinta secinta-cintanya sama seseorang, dia harus memerankan rasa itu bener-bener dari hati turun ke mata gitu. Makanya bahasa kita itu nggak cukup hanya di mulut, di mata pun kita berbahasa. Karena apa yang kita rasakan akan terpancar dari cahaya mata. Tapi kalau acting sendiri gimana? Apa namanya? Tantangan terbesar apa sih? Ada tantangannya sendiri kan pastinya di sinetron. Yang dimana itu kemarin itu komedi banget, sekarang harus main semi antagonis baper kan, dimana dia harus jatuh cinta secinta-cintanya sama seseorang, dia harus memerankan rasa itu bener-bener dari hati turun ke mata gitu. Makanya bahasa kita itu nggak cukup hanya di mulut, di mata pun kita berbahasa. Karena apa yang kita rasakan akan terpancar dari cahaya mata. Tapi kalau acting sendiri gimana? Apa namanya? Tantangan terbesar apa sih? Ada tantangannya sendiri kan pastinya di sinetron Ikatan Cinta ini sendiri. Tantangan terbesar itu apa ya?
kalau jalan dari rumah sore itu tantangan terbesarnya. Macet. Macet. Cuman sejauh ini teman-teman di lokasi kayak Aldebaran, Andin, semuanya ya nice people, enak, dan kita merasakan seperti keluarga. Makanya ketika kita take juga saling mengisi kekosongan, akhirnya terbangunlah chemistry yang enak gitu. Karena dari basecamp juga kita udah kayak di basecamp kan banyak yang nggak tahu kalau teman-teman itu suka berbagi makanan, suka makan bersama, itu membangun chemistry banget, akhirnya menjadi nyaman. Penting itu sih, kita nyaman sama pemain lain, kita berusaha untuk terbuka, berusaha menganggap bagian dari keluarga. Makanya kita juga acting nantinya pede. Mas, ini juga Ikatan Cinta kan semakin banyak digandrungi dari ibu-ibu dan semua kalangan. Itu gimana sih pendapatnya sebagai Mas bikin? Ya alhamdulillah ya, banyak yang suka sinetronnya. Di samping itu juga kita punya penulis yang luar biasa cerdas. Kita aja yang main suka deg-degan baca skenario loh, padahal kita yang baca duluan gitu. Cuman banyak hal-hal yang kita nggak duga juga yang terjadi, karena mungkin kita sekarang ini punya tim kreatif dan penulis yang dapat ilham kayaknya. Ya kan, karena suka di luar dugaan gitu, isi ceritanya itu, dan the best banget deh penulis Ikatan Cinta ini, the best banget. Tapi boleh sedikit mungkin, Roy ini masa lalu yang kembali yang diingat Andin atau gimana sih Mas? Jadi begini, sosok Roy adalah sosok dimana Roy meninggalkan banyak sekali problem dan masalah yang belum terpecahkan sampai sekarang. Di samping itu juga Aldebaran adalah sosok yang sangat mencintai adiknya, ya kan? Mamanya juga sangat mencintai Roy, anaknya. Cuman di dalam cerita Ikatan Cinta ini konfliknya adalah di Roy. Ketika Roy menghamili Elsa, ketika Roy memiliki hubungan asmara yang begitu dalam kepada Andin gitu, sehingga akhirnya Aldebaran juga nggak tahu kan sebenarnya siapa yang bunuh adiknya gitu. Diceritakan begitu. Tapi kan Aldebaran juga punya dilema, dia mencintai orang yang sama dicintai oleh adiknya, kan gitu. Apa ya, di balik hitsnya Ikatan Cinta ini mungkin banyak yang nge-DM atau ngasih pesan atau gimana sih? Gua ada cerita gimana? nih. Minggu lalu gue buka handphone, kok nggak bisa buka message gitu kan? Kok pesan nggak bisa dibuka nih, udah loading udah lama gitu. Ternyata pas lihat impresinya puluhan juta kan. Jadi dia ngeloading sampai sekarang. Kalau di pesan umum itu suka nggak bisa kebuka, apalagi kayak temen-temen yang lain ya. Karena kan banyak yang nanya kelanjutan cerita ini gimana sih, A jadi B, B jadi C, atau konflik-konflik yang ada gitu kan. Ya pengen jawab satu-satu, cuman kayaknya dengan ratusan ribu pesan yang harus dibuka satu-satu kayak gak cukup waktu sehari kan untuk balesnya kan gitu. Berarti penonton emang mayoritas baper dengan cerita ada Roy-nya ini ya? Ya bisa dibilang begitu, karena cerita ini sebenarnya kan menceritakan tentang seorang adik yang tersakiti oleh kekasihnya. Jadi apalagi kan sekarang isu-isunya Andin hamil gitu kan, itu kan makin berkecamuk lagi tuh perasaan abangnya, padahal belum disentuh gitu loh. Sama kayak Roy cuma peluk Elsa gitu, tapi Elsa bilang hamil gitu kan. Kan lihat semua kan di tontonan kan, di tayangan Roy cuma peluk Elsa loh, nggak lebih ya kan, tapi hamil dia. Elsa tuh emang sebenarnya kita doain aja dia cepet tobat gitu. Tapi semenjak main di Ikatan Cinta mungkin ada fans yang ke lokasi atau dari ini yang memberikan surprise atau hadiah, Mas, kiriman hadiah atau banyak sih, alhamdulillah banyak yang sayang juga, banyak jalan-jalannya. Cuman ada peraturan baru, nggak boleh keluar kota ya. Tadinya mau motoran ke daerah Banten, cuman ada lihat berita kalau Polda itu membatasi kerumunan, nggak boleh rame-rame. Ya akhirnya mungkin bakar-bakar di rumah aja kali. Apa yang bisa dibakar kita bakar gitu kan. Untuk ngabisin waktu itu. Mas, mungkin kalau Mas pikir sendiri sebagai hero nih, mungkin harapan di sinetron Ikatan Cinta nih ke depan seperti apa sih? Kalau harapan penonton, pemirsa yang banyak di DM ya, yang banyak di komen yang gue baca, kembalikan Roy katanya kan, kembalikan Roy. Yaitu kita lihat aja nanti ceritanya bagaimana. Yang pasti sinetron itu
bukan sesuatu yang mudah ditebak. Hmm. Karena kita punya penulis yang cerdas luar biasa. Kita aja yang pemain suka nggak tahu tuh bakal ada cerita apa lagi kan begitu. Dan spesial di tahun baru akan tayang 3 3,5 jam. Itu gimana mas? Mengajak penonton untuk di rumah Makanya, aja. untuk tayangan 3,5 jam yang pasti pemain akan lembur sampai pagi syuting. Pasti. Cuman ya begitu, ini kita sehat-sehat terus, asupan makanan, gizi, vitamin yang penting, teman-teman juga nggak lupa. Itu kayak kita kan di lokasi ada suntik vitamin C ya, ada infus juga gitu untuk menambah stamina supaya kita stabil, nggak gampang sakit gitu. Ya alhamdulillah sih orang kantor juga peduli banget ya sama pemain Ikatan Sinda semuanya. Ada yang mau gue tanya sama manajer gue nih. Tapi Bunda jawab jujur ya. Apa bedanya Roy sama Vicky Alma? Apa bedanya? Sama deh. Sama. Sama-sama ganteng maksudnya. Sama ganteng. Langsung mengambil. Sama banyak digandrungi cewek-cewek. Waduh. Mak. Itu dong Bun. Apa lagi? Nggak ada lagi. Selain itu mungkin karakter mungkin. Karakter Sama. sama. Kan pasti kalau karakter di dunia sinetron dengan real life-nya kan beda, pasti mungkin ada. Karakter sama cuman kalau aslinya sedikit baik. Wis baik. Berarti lebih ini aslinya ya. Lebih pengertian aja. Jadi yang ngomongin gue baik udah 1.758 orang nih sekarang ini bilang gue baik. Tapi makasih ya Bun ya udah temenin aku ke lokasi syuting. Sama. Tapi bener loh, gue lapar banget. Tadi kan di jalan lupa makan, gue bilang Bun, bawain makan dong. Bunda langsung ces. The best banget temennya juga, namanya Bunda Marina. Cakep kan? Tapi emang sudah hampir tiap hari nemenin Mbak, tiap hari nemenin Mas Wiki atau gimana? Ya hampir setiap hari sih. Ya. Pokoknya kalau dia pun ke lokasi dia orang ke lokasi. Selalu kalau syuting sendiri emang nunggu sampai kelar atau Kadang sampai kelar, kadang juga. Jadi kalau gue lihat gini kan, Bunda kan ada keluarga ya kan. Jadi kadang kalau anaknya udah nyariin ya kan Bun, udah nggak ini nggak liatin anaknya udah nyariin ya kan Bun, udah nggak ini nggak liatin anak gitu kan. Dia langsung pulang. Karena kalau Bunda kalau anaknya udah nyariin dia langsung balik. Dia nomor 1 apa anak segalanya Bun ya, anak segalanya kata Bunda. tapi sebisa mungkin nemenin Roy di lagi syuting ya. Jadi gitu pemirsa, gue punya manajer yang grogi-grogian gimana gitu. Nggak biasa in frame mungkin mas ya. Yang pasti gue sangat bersyukur Bunda kapan aja gue pengen ditemenin Bunda selalu datang. Kita doain aja beliau selalu sehat walafiat.